Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah. Sekali lagi sama-sama kita ucapkan 3 kali selawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Malam hari ini kita sedikit ngaji kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab ini sangat sakral. Kitab apa yang kita pelajari malam ini Ustaz? Kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab Ta'lim Muta'alim, kitab tentang akhlak para penuntut ilmu yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Baik, Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah, sedikit tentang kitab Ta'lim ini. Di halaman 10 langsung lompat sedikit ke pasal pinniyati fi halit ta'allum, niat ketika belajar. Kenapa Ustaz bahas ini? Perkara niat adalah sangat penting dalam segala urusan apapun. Banyak orang dia datang menuntut ilmu niatnya salah. Duduk dia di sini dia tak dapat daripada keberkahan ilmu, tak dapat manfaat dari ilmu sebab apa? Salah niat. Nah, ternyata di sini kata Syekh Az-Zarnuji, bismillahirrahmanirrahim, summa la budda lahu minan niyah. Kata beliau, mestilah seseorang itu harus berniat fi zamani ta'allumil ilmi, ketika belajar. Nah, niatnya apa Ustaz? Kami dulu ketika di pesantren sebelum belajar itu pasang niat. Sekurang-kurangnya ya Allah, kami hari ini duduk ya Allah untuk menuntut ilmu, untuk mencari ridhamu ya Allah. Ya, kalau bahasa Arabnya ada nawaitu, ya, kami berniat menuntut ilmu untuk mengambil manfaat daripada ini kitab karena Allah Ta'ala. Jadi itu niatnya. Kemudian kenapa harus pakai niat? Kata beliau, hiyal aslu, niat ini adalah amalan yang sangat mendasar fi jami'il ahwal, di seluruh amal apapun kegiatan kita Pak harus pakai niat. Hidup ini pun harus pakai niat. Nikah pakai niat, sholat pakai niat, semua ibadah harus ada niat. Nah, tapi ada dalam ilmu fikih ada namanya ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ya, ibadah mahdhah ini yang pakai niat, pakai rukun. Kalau ghairu mahdhah seperti sedekah, nah itu tak ada niat khusus. Yang jelas dalam hati niat karena Allah. Kemudian dan ini sejalan dengan hadis Nabi. Saya yakin dan percaya kita ini semua tahu hadis itu. Mana hadisnya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in minhuma nawa. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalam kitab Hadis Arba'in, halaman pertama sekali. Fa in kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa in kanat hijratu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha. Apa kata Nabi? Segala sesuatu tergantung daripada niat mereka. Kalau niatnya karena Allah, maka dia dapat pahala karena Allah. Tapi kalau niatnya karena ingin dunia, atau karena dia ingin dilihat mertua, atau karena dia ingin dilihat wanita yang dia cintai hadir juga di sini,
supaya disangka adik itu rajin betul abangku nih majelis taklim. Ada yang begitu. Dia dapat tak pahala? Dia tak dapat pahala, tapi dia dapat perhatian adiknya tadi. Nah, jadi perlu kita luruskan niat supaya niat kita tiap minggu ada kajian di Masjid Babus Salam ini. Pertanyaan saya, berapa banyak sudah ilmu yang menempel di hati dan kepala kita nih? Nah, jadi saya bahas ini karena memang menjadi soal. Soalnya kenapa Ustaz? Kadang banyak adab kita salah sehingga perlu kita pelajari. Nah, kitab taklim ini adalah kitab yang membahas tentang itu, sehingga kepada gurunya dia berakhlak, kepada kitab dia berakhlak. Itulah yang mendatangkan keberkahan. Maka tugas kami hanya menyampaikan, bukan tugas kami untuk membuat Bapak Ibu hadirin jamaah ini pintar, tidak Pak. Tapi tugas saya satu, ilmu ini bisa diamalkan. Itulah yang menjadi berkah untuk ibu, berkah pula untuk yang menyampaikan. Kemudian wa an Rasulullah sallam, dan hadis ini juga sejalan dengan hadis sahih dari Rasulullah sallam. Apa kata Rasulullah? Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Kata Rasulullah nih, sambungan daripada hadis tadi, tapi tidak satu, berbeda, artinya yang ada hubungan dengan hadis yang pertama tadi. Kata Rasulullah apa? Betapa banyak orang beramal bisurati a'malid dunya, bentuknya amal dunia. Banyak orang hari ini amalnya amal dunia. Mana itu amal dunia Ustaz? Tidur, makan, nyuci. Ibu masak, amal dulu. Tapi hebatnya para ulama dulu mensyarah hadis itu, wa yasiru bi husnin niyyah, tapi karena niatnya benar. Kata dia apa? Yatasawwaru wa yasiru bi husnin niyyah min amalil akhirah. Amal tadi karena niatnya benar berubah menjadi pahala akhirat. Paham maksudnya? Kita ini makan tuh Pak amal dunia. Makan amal dulu. Tapi kalau sebelum makan dia niat, ya Allah bismillah, aku makan ini ya Allah karena ingin dekat padamu supaya bisa mengisi tenaga, bisa beribadah, bisa bekerja untuk keluarga. Itu niat makan. Nah, tapi Ustaz kadang lupa kan baca niat Ustaz. Apalagi sudah rendang jariang di muka Ustaz. Pakai jariang, ada pete, ada sambal belacan, ada sayur rebus. Aduh ya Allah, tak sempat lagi niat, tak langsung makan. Lupa. Jadi tiap hari dia lupa. Jadi saya lupa dia baca apa? Bismillah fi awalihi wa akhiri. Itu terus dibaca. Kenapa? Lupa terus. Jadi kalau lupa terus itu yang salah orangnya, ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu maksudnya nyuci bisa tak jadi amal akhirat? Bisa Ustaz. Kalau ibu nyuci itu niatnya karena Allah, ya. Tapi orang-orang sekarang, ibu-ibu sekarang beda, nyuci pakai mesin cuci. Yang dapat pahala bukan ibu, mesin cuci. Ya, betul Pak. Yang dapat pahala mesin, nah, tapi ibu juga akan ikut bantu ya. Tapi maka niatkan ketika nyuci itu, niatkan karena Allah. Ya Allah, ini baju dicuci supaya bersih, supaya bisa dipakai ibadah. Bisa jadi ibadah. Cuman kadang jangan sambil menggerutu. Nah, ibu-ibu ini pakaian terus banyak, nyuci terus. Dia nyuci juga, cuman menggerutu juga. Nah, jangan. Kalau bisa nyuci itu supaya karena Allah, ikhlas, supaya jadi pahala akhirat. Ikhlaskan aja. Ya diam aja, nyucilah. Nah, tahan. Nah itu tadi. Jadi betapa banyak amal dunia, kata boleh, betapa banyak amal ya berubah dia dari amal dunia menjadi amal akhirat karena niatnya benar. Sebaliknya, wa kam min amalin, sebaliknya yatasawwaru, betapa banyak daripada amal yatasawwar yang berubah bisurati amalil akhirat, tadi bentuk amalnya akhirat. Salat dia, duduk majelis ilmu, amal akhirat kita ini semua. Sudah di masjid pasti amal akhirat insyaallah. Summa yasiru min amalid dunya, berubah menjadi amal dunia. Artinya dia hanya melaksanakan amal dunia tapi tak dapat pahala apa-apa. Ya, berubah menjadi amal dunia. Kenapa Ustaz? Bisu'in niyah, karena niatnya yang buruk. Nah, jadi kita sebelum ngaji ini Bapak Ibu harus benarkan niat dulu.
Maka kalau selama ini sudah berapa puluh tahun kita ngaji masih banyak yang salah-salah Ustaz, ternyata ada yang mendasar kita masih belum sempurna. Apa itu? Niat. Nah, untuk menuntut ilmu ini diajarkan oleh para ulama. Ada seorang ulama dalam kitab ini juga beliau tulis tentang bagaimana berniat itu Ustaz ketika mau belajar. Kata beliau ini, seorang ulama bernama Ustaz Al-Syekh Al-Imam Sadiduddin Al-Syairaji yaqulu qala masyayikhuna, kata dia. Ada seorang guru bernama Al-Syekh Al-Imam Sadiduddin Al-Syairaji yaqulu, kata dia, qala masyayikhuna, kata guru kami. Nah, ini ciri ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia akan ngomong kata guru kami kepada guru kami kepada guru kami kepada guru kami, itu tandanya ilmu bersanad. Sanad bersambung. Saya bersambung kepada guru saya Abuya Ki Haji Alimuddin Siregar, Allah yarham, almarhum. Bersambung kepada gurunya, terus kepada gurunya, terus sampai pendiri NU Syekh Mustafa Husain Nasution. Bersambung terus bersambung kepada ulama-ulama, terus kepada sahabat, terus ke Rasulullah SAW. Sehingga satu saat saya akan ditanya Allah, ibu-ibu akan ditanya duluan. Jamaah Masjid Babu Salam, dulu belajar ta'lim sama siapa? Sama Ustaz Syahroni. Saya dipanggil nih. Ustaz sini, dulu ngajar sama siapa? Saya belajar kitab ta'lim. Sama siapa? Buya Kiai Haji Alimuddin Siregar, Allah yarham. Dia akan dipanggil dari siapa? Akan begitulah seterusnya. Jadi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya kalau pakai kitab ini lebih aman. Nah, apa kata dia? Kata gurunya begini, man arada ayyakuna benahu aliman, siapa yang ingin anaknya jadi ulama. Bu, mau anak jadi ulama? Cuman 2 orang. Mau jadi anak ulama? Bapak mau Pak anak jadi ulama? Mau banget. Mau banget, Masya Allah. Kenapa Ustaz? Nih kata dia. Maka payambagi mesti. Yang bagi itu apa? Mesti, kata beliau, ayyara'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukrimuhum, mengunjungi orang-orang fakih, orang-orang pintar, ulama, ahli fikih, ya, wa yukrimuhum, memuliakan mereka, wa yu'tihim syai'a, memberikan guru-guru itu sesuatu. Apa itu sesuatu? Kalau orang-orang dulu ngaji di kampung kasih sarung, betul Bu? Sarungnya apa? Sarung apa itu yang, ya, kalau di kampung kami bukan sarung itu Bu, ada sarungnya, dia kalau dipakai pertama sarungnya ngembang, ya itu namanya sarung. Kok di kampung bahasanya sarung topas, ya, 3 kali cuci lentur, baru dia lurus. Ada sarung kayak gitu, tapi bermakna apa? Memuliakan guru. Wa yukrimuhum, ini salah kita banyak, ya, ini yang memberikan cuman pengurus masjid. Kenapa? Ustaz pas mau pulang pasti diberi sesuatu, ya, itu udah benar. Tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin yang memang harus di apa namanya, cara memuliakan guru-guru. Artinya Ustadz bukan siapapun, bukan maksud memuliakan saya, tidak. Saya ini bukan guru, bukan ustadz, hanya menyampaikan saja. Tak ada ilmu al-fakir. Siapapun di sini, ustadz besar, guru-guru kita yang menyampaikan ilmu, nah, kita harus muliain mereka. Caranya itu kata beliau. Kemudian wa yu'tihim syai'a, beri sesuatu, wa yu'adzimuhum, agungkan mereka. Kenapa Ustaz? Kata beliau, fa illam yakun ibnahu aliman, kata para guru-gurunya, andai nanti anakmu tidak jadi ulama, yakunu hafiduhu aliman, insyaallah cucu cicitmu pasti akan ada yang jadi ulama. Syaratnya satu, mau silaturahim kepada para ulama, para guru-guru, kemudian memuliakan mereka dengan cara diantara satu, ya kita beri sarung kah, apakah tidak. Tapi saya bukan nyuruh bilang saya kasih sarung ini Pak Ketua. Ini Ustadz ini apa materi ini? Ini nyuruhnya sarung. Tidak. Siapapun guru-guru muliakan dengan itu. Kata beliau, kata guru-gurunya, andai nanti anakmu tidak jadi ulama, cucu cicitmu pasti ada yang jadi ulama. Kenapa harus jadi ulama Ustadz? Karena kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena di antara tanda, kata Allah, innama, di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu hanya ulama.
Kenapa Ustaz? Karena ulama yang paling takut pada Allah, paling beramal. Kita ini belum. Saya belum. Bapak-bapak, ibu-ibu belum. Kita masih banyak lalai. Betul, Bu? Masih banyak. Tapi alhamdulillah hari ini masih mau hadir meramaikan majelis taklim. Luar biasa. Nanti di sini dibahas. Ada beberapa kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu dengan beberapa syarat, catatan, ada niat kata beliau. Nah, jadi itu tadi sebelum belajar saya sampaikan, satu niat nuntut ilmu, kedua punya niat anak jadi ulama. Bisa diamalkan Bu? Bisa Pak? Insya Allah. Nah, mulai besok ada kajian lagi. Kapan kajian lagi? Ketua? Besok ada juga? Oh, tiap hari? Enggak ya? 3 kali seminggu. Udah macam makan obat aja. Harusnya tambah sehat, betul Pak ya? Harusnya tambah sehat. Tapi yang sehat akan terus semakin sehat. Betul. 3 kali seminggu itu udah betul Ketua. Kata seorang ulama bernama Fathul Mausili, seorang ulama dalam kitab Fawaidul Mukhtar yang sering kami kaji itu, beliau sampaikan di sana. Kata beliau begini, alaisal marid idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Qala bala. Katanya, bukankah kalau orang sakit itu tak dikasih makan, tak dikasih minum, tak dikasih obat, akankah mereka mati? Saya tanya sama Bapak Ibu, kalau orang sakit tak dikasih minum, tak dikasih makan, tak dikasih obat, kira-kira mati tidak? Mati. Kadzalikal qalbu, kata beliau, begitulah juga hati. Idza muni'al hikmah, kalau hati tak dapat curahan hikmah, tak dapat ilmu salasata ayyam, 3 hari, maka hati pun ikut mati. Bagaimana hati yang mati? Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, di antara tanda hati yang mati adalah hati ini payah dibawa untuk ibadah, payah dibawa majelis ilmu, payah dibawa sholat, payah dibawa yang baik-baik. Kalau dia meninggalkan sholat, tak ada merasa dosa di sini. Itu tanda hati yang mati. Tapi saya yakin yang hadir ini hatinya semua hidup. Betul? Insya Allah. Kenapa? Udah mau hadir ke majelis ilmu nih Pak. Nggak mungkin saya bilang mati lagi kan? Pulang semua. Ya, pulang semua. Mati hati Bapak Ibu. Udah Ustaz sini lagi ceramah. Tidak. Nah, jadi niatkan itu. Ya sudah benar, niatkan karena Allah. Kemudian niatkan anak jadi ulama. Yang jadi masalah yang belum punya anak. Maksudnya yang belum nikah. Ya. Ustaz mau nyindir ketua ya nampaknya. Ya, tidak ketua, maaf. Ya, tetap kita niat, mudah-mudahan tidak sekarang ya. Kalau di sini bahasanya Allah akan berikan anak atau cucu keturunan yang ulama, berarti yang belum nikah kiasannya akan diberikan Allah jodoh yang baik soleha. Masa ibu yang mendoakan pula? Yang laki-laki lah Bu, jodoh yang soleha. Amin. Tapi itu tanda ibu-ibu peduli sama ketua kita ya. Iya, okay. Baik-baik ibu-ibu. Oke, baik. Kembali ke materi tadi. Apa itu Ustaz? Nah, tadi sudah betul. Ternyata banyak orang salah niat ketika beramal. Termasuk diantaranya orang salah baca doa pun. Kalau ibu bapak perhatikan, kenapa ada orang ketika kajian tidur dia di belakang? Saya yakin bukan ngantuk. Ketika masuk masjid salah baca doa. Harusnya dia baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dia baca bismika Allahumma haya wa amut. Pas masuk masjid itu bismika, khusuk pula dia. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Gitu. Buka pintu. Makanya di belakang ibu tuh, ibu itu pula, bapak itu juga ya. Tapi saya tak pernah marahkan siapapun yang tidur, Pak. Kenapa? Di rumah mereka tak bisa tidur, Pak. Ada orang-orang yang payah tidur, datang dia ke masjid pas ceramah tidur. Kira-kira mujarab tidak ceramah itu? Mujarab. Ya, ini sebenarnya saya sampaikan supaya tak ada yang tidur di belakang. Ya, balik ke kaji tadi. Ya, tapi di sini tak ada yang baca niat. Ini cerah semua nampak. Ya, karena di depan ada tulisan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ada tulisan gitu? Ada ya? Dia tulisannya ini kasyaf. Ya, baik. Balik ke kaji. Nah, kata beliau begini, wayam bagi, kemudian setelah pasang tadi niat, apalagi Ustaz, wayam bagi ayan wiyal muta'allim. Nah,
meskilah orang-orang yang belajar itu pun berniat. Apa niatnya? Satu, yatlubul ilma ridallah, mencari ilmu itu karena ridha Allah. Jadi mencari ridha Allah ini luas, Pak. Ibu, mencari ridha Allah bukan hanya salat, tapi berbakti pada suami juga salah satu jalan mencari ridha Allah. Ada lagi cara mencari ridha Allah. Apa itu, Ustaz? Duduk di majelis ilmu. Ternyata bagian dari mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang kedua, itu pertama. Yang kedua apa lagi, Ustaz? Wad darul akhirah, untuk negeri akhirat. Jadi menuntut ilmu kita nih, ini adalah persiapan untuk nanti kembali ke alam akhirat. Sebelum ke alam akhirat kita akan masuk ke kubur, betul? Nah, apa kata Profesor Haji Ahmad Baki dalam syair Melayu beliau? Seorang penyair muslim, seorang profesor. Beliau ini dulu saya baca riwayatnya, tak dikasih ayah beliau berangkat ke Mesir. Dia ingin berangkat sekitar tahun 50, tahun 60 beliau viral membuat satu grup nasyid terkenal di Indonesia, nasyid Melayu namanya El Soraya. Tahu, Bu? Banyak yang nggak tahu ya. Di daerah Sumatera, sehingga ketika banyak tamu-tamu datang dari luar negeri pun yang dipanggil nasyid dia. Ada satu syair beliau yang saya ingat, ya, ini karena emak saya dulu penyanyi qasidah, jadi saya hafal. Kata beliau begini, sejalan dengan ini. Sadarlah engkau wahai insan, walau harta berpasir intan, harta dan benda tidakkan kekal, ilmu dan amal yang menjadi kekal di samping dirimu tiap saat, menggiringmu ke liang lahat. Bila engkau telah menutup mata, harta bendamu sudah pasti tinggal, tak dapat dibawa lagi serta, selain hanya jasad dan amal. Betul, Bu? Betul. Nih. Jadi ulama dulu, penyair dulu tuh, mereka membuat syair itu bukan asal-asal, daripada kitab-kitab ulama. Makanya syairnya bermakna semua. Tengok syair sekarang. Ampun Bang Jago, kata mak dia. Anak juga besok ampun-ampun ngurusnya. Betul. Tarik si semongko jawab mak kan. Aneh-aneh. Ada di lagu apa? Lagu anak-anak sekarang tuh. Ku hamil duluan kata dia. Astagfirullah. Belum apa udah hamil duluan. Jadi syair itu. Jadi sejalan. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah, ternyata kita ini nanti akan balik ke negeri akhirat. Sebelum sampai di sana kita akan melewati beberapa alam, di antaranya akan masuk ke alam barzakh. Di sanalah akan dimintai pertanggungjawaban. Betul, Bu? Tangan nih, ya, amalmu apa? Sering berkumpul-kumpul sama orang soleh, itulah nanti yang menolong. Yang sering baca Quran akan jadi penerang di alam kubur. Berkawan di dunia, bersahabat di dunia, baik-baik kita. Di alam kubur nanti yang masih hidup tadi kawannya diingatnya, dikirimkannya doa. Karena doa saudara seiman muslim bidzahril ghaib, di belakang orang yang tanpa dia tahu mendoakan, itu salah satu doa yang mustajab. Jadi niat menuntut ilmu itu satu karena ridha Allah, dua negeri akhirat, ketiga wa izalatul jahli, menghilangkan kebodohan. Menghilangkan apa? Nah, tadi kita tak tahu nih perkara niat. Sekarang sudah mulai tahu dan tentu diamalkan. Kalau sudah tahu tak diamalkan, itulah yang jadi jadi udah tahu. Ya, kemudian berikutnya apa lagi, Ustaz? Wa ihya'uddin, menghidupkan agama. Ternyata Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, Masjid Babus Salam akan ditanya Allah satu saat, pengurus-pengurusnya,
Pernahkah Masjid Babu Salam berjuang menghidupkan agama Allah? Pernah. Dengan apa? Menuntut ilmu. Jadi program-program ada dibuat pengurus-pengurus masjid, ada kajian maghrib, ada kajian subuh tuh. Itu bagian dari apa? Bagian daripada ihya'uddin, menghidupkan agama. Bayangkan kalau tak ada kajian, sepi masjid ini, Bu? Sepi. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata menghidupkan agama ini salah satu yang menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya apalagi Ustaz? Wa ibqaul Islam. Nih. Termasuklah orang yang menuntut ilmu ini, ibqaul Islam, mempertahankan agama Islam. Kita ini harus bangga dengan Islam kita. Betul kata Ustadz Dr. Yahya Waloni itu. Ada orang Islam, bahkan dia tak tahu apa keistimewaan Islam itu. Islam ini agama yang mulia, semulia-mulianya. Inna dina indallahi Islam. Dulu Islam sempat berkuasa dan maju sampai ke Andalusia, Spanyol. Ada raja Arab terakhir di Granada namanya, ada di sana Istana Al-Hamra, megah. Kenapa dinamakan Al-Hamra? Dia terbuat dari yakut merah yang luar biasa, indahnya luar biasa. Tapi ketika orang-orang Islamnya lemah, kajian pun mulai tak ada, anak-anak mudanya lemah, ibu-ibunya, bapaknya tak mau mendukung keadaan-keadaan Islam, masing-masing menimbun kekayaannya. Akhirnya apa Ustaz? Akhirnya Islam yang dulu hampir seluruh dunia ini Islam mulai hilang. Hampir 400 tahun lebih kurang Islam itu berkuasa di Granada, Spanyol. Hari ini semua tinggal kenangan. Mana orang Islamnya sibuk mengurus dirinya mereka masing-masing, mengurus hartanya masing-masing. Ada kisah kewaraan seorang ulama bernama siapa namanya saya lupa, ada banyak tadi, termasuk Abu Hanifah dan para sahabat-sahabat kait orang-orang soleh waro itu. Salah satu amalan para ulama itu apa? Mereka kalau yang memberikan bantuan, ini saya umpamanya Pak, saya memberikan bantuan, tapi saya berikan kepada orang yang zolim, orang yang tak pernah sholat, atau orang yang mendukung kenegaraan, mendukung orang-orang yang pemerintahan yang zolim, tak mau dia memakan hartanya. Begitulah mereka menjaga kewaraan itu. Artinya kalaupun dari saya yang beri, langsung harus saya kepada ulama-ulama soleh tadi. Kalau dia melalui perantara, nah, ceritanya ada dalam penjara seorang soleh bernama Dhannun al-Misri. Ini seorang ulama sufi ya dari Mesir. Dhannun al-Misri tak mau dia makan makanan yang dari tangan orang yang berhubungan dengan orang-orang yang zalim, termasuk dengan daulah atau kenegaraan pemerintahan yang zalim. Begitu dia menjaga kewaraan dirinya, Pak. Awak sekarang ini luar biasa. Termasuk kita mendukung tidak Ustaz? Mendukung. Ya, saya sampaikan supaya kita pun mulai menolong orang-orang yang berada di sekitar kita. Kadang memang orang-orang kita ini mahal betul, tapi anggap sajalah kita menolong dia. Jadi amal. Betul? Nah, kalau bisa mulai pelan-pelan. Saya dulu pun mulai pelan-pelan. Alhamdulillah. Mulai sudah tak ada lagi. Pelan-pelan. Jadi saya sampaikan juga. Kenapa Ustaz? Karena itu kita menghidupkan agama orang. Sementara kita harus diperintahkan menghidupkan agama Islam ini. Nah, di antara salah satu caranya menuntut ilmu, mendukung orang-orang Islam supaya Islam tidak tinggal kenangan. Islam ini supaya kuat. Kenapa Palestina dibombardir sampai hari ini? Karena di sana mereka sudah mengira Islam itu sudah lemah, tak ada apa-apa Palestina itu. Makanya terus dibombardir. Nah, tapi Israel masih takut karena Islam ini luar biasa di dunia ini, persatuannya, persaudaranya kuat. Makanya Imam Palestina selalu cari dana ke Indonesia, ya, cari donasi
Dan memang negeri kita ini luar biasa. Kalau menyumbang luar biasa. Saya jumpa dengan Syekh Ahmad. Udah pernah kemarin gitu Syekh Ahmad dari Palestina belum ya? Saya kemarin ngambil sanad Al-Fatihah kepada beliau di Kubang. Saya cerita langsung dengan Ustadz Haji Oktri. Ketika Ramadan kemarin, beliau bisa mengumpulkan donasi dari umat itu selama Ramadan 750 juta dari Indonesia. Kita bersyukur jadi orang Islam, bersyukur jadi orang Indonesia, karena ternyata orang Indonesia ini luar biasa, solidaritasnya kuat, tinggi. Jangan serang orang Islam, maka kita pun akan marah. Jadi beruntunglah jadi orang Indonesia, beruntung sekali ya. Apalagi jadi orang Padang, orang Minang, Padang. Kenapa Ustaz? Padang itu artinya pandai berdagang. Makanya di mana-mana orang Padang hebat jualan. Betul Pak? Betul. Saya ketika ke Malaysia 2018, sana jumpa ada juga orang Padang jualan. Di Jakarta, Tanah Abang tuh, Aceh lihat ada, kata dia. Karena itu orang Minang. Beruntung Indonesia dia ada orang Padang. Jadi kembali ke kaji kita, bahwa kita ini jadi orang Islam harus juga menghidupkan ilmu, menghidupkan Islam sendiri, mengekalkan agama Islam. Harus bangga jadi orang Islam. Jangan kita sendiri pun dengan Islam kita ini tak tahu apa-apa. Makanya ada kajian itu apa? Menguatkan Islam kita, solidaritas, persaudaraan. Ada pengurus masjid buat kajian, kita bantu ramaikan. Bantu. Kenapa? Kita bagian dicatat Allah orang-orang yang mempertahankan agama Islam. Kalau orang yang bukan Islam bangga dengan ketidakislaman mereka, maka kita harus bangga dengan Islam kita. Maka nanti malam tahun baru kita imbangi orang-orang yang dengan menyebar kemaksiatan, kita buat kajian-kajian. Saya malam tahun baru di Lubuk Sakat. Di sana ada desa yang undang tabligh akbar, sholawatan, hadrohan. Di sini ketua buat hadrohan saya sekali ya. Pakai hadroh itu lebih semangat dia. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ramai hadroh. Saya punya tim hadroh, alhamdulillah. Tapi bukan milik pribadi, milik kiai. Jadi kalau saya pakai bisa. Dan hari ini saya punya yayasan di Rimbo Panjang. Alhamdulillah sudah jadi sekolah, sedang menerima pendaftaran. Insya Allah tahun depan sudah punya tim hadroh khusus sendiri, biar bisa kita hadrohan di sini ya ketua. Insya Allah ya, kita berhadroh sholawat memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya semarak. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu termasuk daripada baqaul Islam, mempertahankan agama Islam. Ingat, jangan sampai kita orang Islam tapi kita tak mengerti tentang keislaman kita. Orang Islam harus tahu dia Islamnya seperti apa, sehingga kita pun bisa kuat. Ketika ada orang yang mengejek-ngejek Islam, ada giroh yang bangkit di sini. Giroh yang bangkit, ya, giroh yang bangkit di situ. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kurang lebih mohon dimaafkan. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah dari saya al-fakir yang tiada ilmu. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.